Tapi kan mereka nggak sadar, kita nggak sadar itu sekolah kelas 2, sekolah untuk orang rendah-rendahan. Gitu. Berita kabar kemerdekaan ini memang saat itu masih sangat terbatas sekali lah. Ya dia kan radio disita. Parit Baru Podcast, here we go. Jadi Kalbar itu diproyeksikan kalau mereka berhasil menang perang ya, itu menjadi Jepang kedua. Sama halnya seperti di Korea, sama di Manchuria. Manchuria itu wilayah Cina bagian utara, di mana di Manchuria dan di Korea itu banyak orang-orang yang usia 30 ke atas atau 40 ke atas yang paham politik, pinter dan sebagainya emang dihabisi. Jadi Jepang ingin anak-anak muda di Korea, anak-anak muda di Manchuria itu jadi punya gaya hidup Jepang. Jepangisasi lah, dicekoki dengan budaya Jepang, dicekoki dengan bahasa Jepang, harus hidup dengan standar orang Jepang dan sebagainya. Nah, saya rasa angka 50.000 itu maksudnya adalah angka untuk membunuh orang-orang yang generasi 30 ke atas, orang 30 ke atas, orang-orang pintar dan sebagainya. Agar anak-anak muda di Kalbar di era itu, anak kecil itu bisa diarahkan seperti hidupnya orang Jepang. Gitu. Mengikuti arahan dia. Ya, di Jepang. Dan lagi pula, mohon maaf, Jepang itu juga punya rasa ingin menghabisi seluruh orang Cina gitu loh. Musuh sekali, Jepang sama Cina kan musuh sekali di negara, kalau kita bilang kalau kita bilang di Indonesia baru dijajah Jepang tahun 42, Jepang itu justru udah berperang dulu sama Cina tuh tahun 30-an. Jadi udah perang duluan mereka. Negara yang paling merasakan kebiadaban Jepang perang dunia 2 sudah Cina. Korbannya jauh lebih banyak daripada Indonesia gitu kan. Ya mereka benci juga gitu kan. Nah, nggak ada alasan untuk hidup lagi. Habisin aja. Oke. Tadi mungkin yang memang tokoh-tokoh pahlawan bisa dibilang yang organisasi ada Rubini dan juga Pak Muhaimin ini. Terus saya mau kilas beda dari topik tentang sejarah itu. Mungkin bisa kaitkan dengan ini. Pandangan Bapak terlihat dengan media sosial ini, Pak. Tadi Bapak sampaikan informasi tahun 90 media sosial ataupun itu jarang tuh. Tapi kalau misalnya generasi sekarang ini media sosial sangat atentif, Pak. Dari mau generasi muda ataupun yang tua pun masih sangat atentif. Ini saya lihat sih masih ada pengaruh. Ada sisi positifnya juga, tapi sisi buruknya juga lebih banyak karena ada kita bisa tahu lah TikTok dan segala macam itu. Jadi agak dampak generasinya tuh gimana gitu. Dibandingkan dengan dulu yang memang mempunyai kelompok yang gimana jelasin enggak? Dalam pandangan apa dulu nih? Dalam pandangan dari pribadi atau setelah sejarawan. Ya kalau dalam pandangan sejarah dalam pandangan saya sebagai seorang pendidik ya. Sebenarnya tadi yang seperti Abang bilang kan ada plus minusnya ya terkait dengan perkembangan globalisasi lah. Media sosial sekarang dan internet dan sebagainya begitu kencangnya gitu ya. Ya kita memang nggak bisa menghindari ini bagian dari zaman gitu. Bagian dari zaman justru kita yang harus menyesuaikan gitu. Sekarang apa-apa daftar melalui media sosial, melalui online dan sebagainya gitu kan. Bahkan tadi saya rencana mau buka rekening bank aja, sekarang daftarnya online dulu ya. Jadi nanti ke bank cuman ngambil buku tabungan aja gitu kan. Itu udah sangat maju sekali. Tapi dalam kacamata saya, kita ambil sisi positifnya adalah dengan adanya pendidikan yang sekarang serba internet, serba globalisasi, ya nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar sih menurut saya. Tidak ada alasan lagi untuk belajar dan malas karena dengan adanya globalisasi di mana semacam tidak ada lagi ruang-ruang dan sekat, orang tuh bisa belajar dimanapun. Gitu. Sekarang udah berapa kampus buka kuliah S1 tanpa tatap muka gitu. Dulu kan kita taunya paling UT ya. UT. Sekarang banyak kuliah daring di mana-mana banyak sekali gitu kan. Apakah kompetensinya bisa sama dengan yang kuliah luring? Ya saya rasa bisa bersaing lah. Tapi dalam sisi sejarah saya menekankan bahwa
namanya kuliah namanya globalisasi ini di era-era serba digital, akses sejarah tuh saya lihat lebih mudah ya. Orang jadi melek sejarah zaman sekarang ini, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita belajar sejarah buku saja kan, nggak ada selain buku kan. Apalagi di era itu literasi masyarakat tuh nggak sebaik sekarang. Tapi kalau sekarang saya lihat orang-orang tuh udah paham, anak-anak SD aja udah tahu Hitler atau dari mana ini Hitler nih, gila kan. Buset, anak kecil aja udah tahu Hitler, udah tahu Stalin gitu kan. Tahu dari mana nih? Ya sosok idola kan. Ya, kalau sosok idola tapi nggak tahu kayak apa dia sebenarnya gitu kan. Jadi saya lihat akses literasi sejarah dalam era globalisasi semakin baik. Sekarang di Instagram tuh ada, di YouTube ada, melalui podcast, melalui tayangan-tayangan channel-channel di YouTube, melalui apa di Instagram dan sebagainya, Facebook dan sebagainya, udah banyak sekali sih, serba digital sekarang. Bahkan saya juga mengelola majalah gitu, majalah yang kami terbitkan hanya PDF saja, belum cetak, namanya majalah Riwayat. Majalah Riwayat, RIWAJAT, jadi ejaan nama Riwayat gitu kan, bisa dicek di riwayat.id. Itu sama, berbasis digital juga. Tulisan-tulisan artikel sejarah yang ringan, yang populer, yang umum, orang lain nggak perlu harus pinter, bisa baca, bisa langsung ngerti. Berarti memang ya kita harus sesuaikan. Iya, sesuaikan. Tapi sebenarnya saya bukan tidak setuju, tapi setuju dengan perkembangan. Tanpa adanya peranan orang tua ataupun itu juga penting juga. Bakal lepas dengan hal yang memang ya takutnya mencontoh yang lebih ke arah jelek gitu tanpa ada regulasi. Dan saya lihat ya gara-gara ini nih kesopanan anak-anak muda menurun jauh banget sumpah. Aduh, beda lah jauh dengan zaman kita benar. Oke, baik Pak. Tadi mungkin kita udah ngomong tentang sejarah ataupun segala macam, setidaknya teman-teman udah pada tahu tentang sejarah, media sosial, dan juga ini saya mau tarik kembali tentang kepemimpinan nih Pak. Memang mungkin ini kepemimpinan tentang bagaimana anak muda sekarang nih Pak. Harapan Bapak lah untuk teman-teman, karena memang kita lihat dari sebelumnya juga untuk menjadi pemimpin kayak Rubini dan segala macam itu juga kita regenerasi selanjutnya untuk anak muda. Nah mungkin bisa untuk harapan lagi lah Pak. Anak muda ya, maksud saya gini ya. Jadi kalau kita mau lihat kepemimpinan, role model kepemimpinan, barangkali memang kita juga harus yang namanya meneladani salah satu pahlawan ya. Ya kebetulan saya emang saya sejarawan gitu kan. Jadi meneladani salah satu pemimpin lah misalnya gitu kan. Saya coba kita untuk berani menyebutkan satu nama yang mungkin barangkali bisa dijadikan role model atau teladan pemimpin seperti apa. Dan juga ya cari yang orang Kalbar lah ya. Saya contohkan namanya Haji Rais Arahman. Mungkin Anda pernah dengar lah, itu kan jalan di Sungai ya. Tapi pernah nggak Anda kebayangkan Haji Rais Arahman usia 18 tahun, belum 22 apa belum 18 19 lah. Itu udah dibuang ke Bovendigul. Jadi kalau abang lihat di Ayani depan Untan tuh ada Tugu Digulis. Tugu Digulis itu kan untuk menghormati atau memperingati 11 tokoh Kalimantan Barat yang dibuang ke Bovendigul karena perjuangannya. Ya mereka dianugerahi Tritis Kemerdekaan. Haji Rais Arahman usia 18 tahun itu sudah berani ngeritik pemerintah, udah berani nulis gagasan dan sebagainya. Ya dia nggak asal ngomong aku benci pemerintah Belanda gini enggak, tapi juga dituangkan dalam tulisan. Jadi selain melawan dalam bentuk orasi, tapi juga melawan dalam bentuk tulisan di media massanya dia, namanya Halilintar, Warta Borneo dan sebagainya. Menurut saya seusia 18 tahun udah wow banget gitu loh. Kita 18 tahun tuh baru lulus SMA, ya kan, lulus SMA. Dia udah berani jadi pemimpin rakyat seusia segitu gitu loh. Apalagi anak usia 18 tahun zaman sekarang. Jauh banget gitu, masih ngerengek minta ini, minta itu, mainin loh. Tapi kalau saya lihat
memang inilah salah satu era yang membuat globalisasi ya, salah satu negatifnya inilah. Jadi menurut saya kalau mau cari kepemimpinan yang seperti apa, itu memang harus lihat coba salah satu meneladani salah satu pahlawan gitu kan. Ambil sisi positifnya, ambil sisi sisi baiknya dari seorang pahlawan dan sebagainya. Ya manusia itu kan ada hitam dan putih ya. Soekarno yang kita bilang bapak bangsa proklamator juga ada hitam putihnya gitu kan. Iya. Makanya saya nggak terlalu antusias orang yang suka mendewa-dewakan Soekarno. Soekarno sendiri aja nggak suka didewa-dewakan gitu kan. Iya. Tapi di mana-mana banyak. Iya. Gitu kan. Jadi ambil teladannya sih. Dan saya bisa seperti pahlawan seperti itu di usia muda sudah berhasil ini itu dan sebagainya gitu kan. Ya menurut saya itulah Bang yang menarik ya. Dari tokoh-tokoh. Iya dari tokoh-tokoh itu kalau ingin jadi pemimpin yang baik lah. Kalau soal-soal yang lain gimana sih biar jadi pemimpin yang baik gitu. Ini juga susah sih jawabnya. Kreatif saya juga belum ada pengalaman jadi pemimpin yang tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi saran saya ya coba teladanilah. Iya. Yang terdekat yang paling ya misalnya Rasulullah gitu kan, yang paling kita sering doakan tiap hari kan. Baru kemudian tokoh di dunia yang siapa gitu kan. Ya menurut saya itulah. Oke. Tapi asal jangan ikut pemimpin yang ya kita udah tahu dia korupsi dia udah ini. Tapi menang populer ya enggak juga. Mungkin itu lah. Oke Pak Rikas ya. Terima kasih atas penyampaian tadi dan juga menjelaskan tentang sejarah Pontianak atau Kalbar ke depannya. Dan juga tentang bagaimana harapan nanti kepemimpinan depan. Dan mungkin kalau misalnya memang ada waktu kesempatan kita dan lain, kita bakal podcast lagi ya. Boleh. Kalau misalnya ada undangan, misalnya podcast Parit Baru pun mau nyari mahasiswa gitu kan, atau bisa mungkin mahasiswa saya rekomendasikan buat podcast di sini. Siap Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya terima kasih banyak sama-sama. Baik teman-teman, begitulah dari penyampaian dari Pak Rikas tentang dari sejarawan dan juga seorang akademisi dan didik. Dan selanjutnya see you next video.